Wah. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita pemandangannya sekarang berbeda ya. Biasanya di studio, kita lagi ada di luar. Kalian juga bisa nanti lihat kamera dari depan sini. Waduh, mantap ya. Jadi kita sambil ngobrol di jalan, sambil nge-vlog kayak gini ya. Misalkan mau ke warnet atau ke tempat servis ya. Nanti pakai kamera yang ada di depan sini. Wah, luar biasa. Jadi hari ini saya mau ke tempatnya teman saya yang beberapa bulan lalu saya sempat mau servis motherboardnya. Dan katanya si motherboardnya ini udah selesai teman-teman. Jadi waktunya kita ambil ke sana. Ya mudah-mudahan si motherboardnya ini bisa jadi konten selanjutnya. Rencana saya kalau misalkan motherboardnya ini udah nyala gitu ya, saya mau buatkan satu PC gaming. Karena ini motherboard yang dipakainya itu H110 sama G41. Kalau nggak salah, saya lupa ingat H110 GB ini udah nyala gitu. Oke, jadi ya udah, kalian bisa lihat pemandangan saya di dalam kabin mobil. Dan nanti juga kelihatan ya perjalanan saya. Nah, ini lagi macet ya teman-teman. Ini ada 2 kamera juga untuk cadangan ya. Aduh, macet. Sebentar, belok dulu. Jadi kalau misalkan ada kamera dashcam seperti ini ya, bisa kelihatan ya perjalanan depan, terus belakang, nanti ada kameranya terus di dalam kabin seperti ini. Ada juga kecepatannya. Kalian bisa lihat di situ, wah keren banget ya. Kecepatannya lagi berapa kilometer sama jam ya saat perjalanan kita. Terus si dashcam ini juga bisa terkoneksi ke internet, jadinya nanti bisa ke tracker. Si mobil ini tuh dipakainya dari mana ke mana, terus posisinya ada di mana lewat aplikasi. Wah, mantap banget. Ya udahlah, sekarang kita nikmatin perjalanan sambil menuju ke tempat servis teman saya. Let's go. Oh ya teman-teman, kalian bisa dengerin juga karena ini mic-nya ini tuh bisa direkam sama kamera dashcam-nya ini ya. Ini kita akan coba bandingkan hasil suara rekaman dari kamera kabin ini ya. 3, 2, 1. Nah, ini kalian lagi dengerin suara yang direkam langsung dari si kamera kabinnya. Gimana? Wah, suaranya jelas atau enggak ya? Atau banyak noise-nya? Ya kira-kira seperti inilah hasil suara perekamannya. Oke, kita lanjut ke mic yang saya pakai. Nah, seperti itu, teman. Kita lanjut di sini ya. Aduh, nikmati perjalanan. Karena di sini kalau lagi jalan tuh rame. Kalau ada sesuatu bisa terekam langsung sama si kamera dashcam. Oke. Lanjut. Nah, si dashcam ini juga resolusi untuk kamera depannya ini ada 2 teman-teman. Jadi bisa resolusinya 3K supaya bisa menghemat storage ya. Karena perjalanan kan pasti lama gitu ya, direkamnya bisa lebih lama. Terus bisa 4K juga. Nah, ini 4K ini memang size-nya cukup besar ya. Tapi kelebihannya videonya tuh semakin jelas gitu. Jadi kalau ada plat nomor di depan ya, plat nomor mobil ya di depan tuh tetap bisa di zoom, nggak pecah gitu. Nanti ada perbedaannya antara resolusi 3K sama 4K. Kamera depan ini namanya Mini 2X ya. Ini dari DPI. Nanti kalian juga bisa lihat ya, ada watermarknya ketika nampilin perjalanan kita. Wah, mantap banget ya. Jadi nanti nggak usah simpan kamera di tangan gitu ya. Udah simpan aja di kamera di mobil ya, kamera depan, belakang. Kalian bisa lihat juga tuh ya, belakang bisa kelihatan jelas ya. Oke teman-teman, ini udah mau sampai, macet sedikit tinggal di depan ya. Udah mau nyampe ke tempat servisnya. Jadi kita akan langsung saja turun aja di sana gitu ya, biar langsung ketemu sama yang punya servisnya. Oke, let's go. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah sampai ya di tempat servisnya Kakak Agung. Sekarang kita akan langsung saja ke sana ya. Kita tinggal ngambil motherboardnya. Mudah-mudahan udah selesai. Wah, udah ada. Assalamualaikum.
Wah, ada ya ternyata. Wah. Udah lama nggak kesini. Sehat? Alhamdulillah. Nah ini teman-teman kalau misalkan belum nonton video yang sebelumnya, kita sempat kesini benerin apa waktu itu Kang Agung? Mobo yang gigabyte. Gigabyte ya. Gen 6 ya, A110. Ada, mau dibuka. Iya. Udah di WA ya, Udah di WA. Dikasih kabar. Udah dikasih kabar, udah selesai. Maaf Kang Agung, supaya suaranya biar lebih jelas saya pasangin ya. Siap. Di mana ini? Boleh di sini boleh. Sini. Situ. Oke, siap. Mana motherboardnya? Iya. Siap. Bentar ini banyak. Oh, banyak banget ini ya. Udah selesai belum dibawa. Oh, kan ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nanti servis di sini, nanti ada kontaknya. Ada nomor teleponnya kan? Ada. Wah. Randy ada. Motherboardnya ada namanya di sini. Mau masuk, mau dilihat dulu? Ya boleh. Nah, kita tes dulu ya teman-teman. Siapa tahu nanti udah dibawa ke rumah malah nggak nyala, kan bahaya juga gitu ya. Kita akan tes dulu, lihat kalau udah nyala, ya udah kita langsung ambil aja. Oke? Yuk, let's go. Di sini aja lah. Oh, bisa. Assalamualaikum. Nah, kita lagi cek dulu ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Coba dinyalain aja. Soalnya kalau misalkan udah nyala berarti udah oke lah ya. Ya, sesuai di WA-nya. Sesuai di WA. Iya. Biasanya di running 2 hari. Oh, biasanya udah di running dulu 2 hari. Udah dipastiin juga motherboardnya normal lah gitu ya sebelum dikasihin ke konsumen. Pakai cooling yang lain. Iya nggak apa-apa, coolingnya mah mana aja lah bebas. Yang penting nampil aja dulu si motherboardnya. Ya motherboardnya bisa nyala. Oke. Ya, udahlah. Yang penting teman-teman, ini udah nyala lah ya. Ini udah masuk BIOS, udah gigabyte. Nah, motherboardnya yang kemarin juga ternyata udah nyala. Nah, sedikit aja ngobrol-ngobrol Kang Agung. Ternyata kemarin tuh masalahnya dari apa? Jadi kemarin masalahnya di pin prosesor. Pin prosesor pertama Di itu apa? Di mobonya gitu. Di mobonya patah. Jadi, itu. Biasanya karena proses pembersihan yang berarti. Iya. Kemudian dia di kode debugnya itu menjadi DO bukan OP ya, DO ya. Oh, DO itu tuh. Kemarin itu grogi. Grogi. Jadi salah nyebut kode gitu. Nah, ini kemarin yang dipakai ya. Ini, DO. Oh, DO. Jadi menunjukkan prosesor itu tidak bekerja. Setelah diperiksa ternyata nilai P-core-nya itu 0, nggak ada. Jadi ada nilai P-core, jadi ada di belakangnya. Kalau motherboard itu bisa ini contoh aja, bukan ada listrik. Ini contohnya. Kalau ini AM ini 550 H4 ya. AMD. Nah, nilai P-core di sini. Oh, jalur-jalur ini kemarin yang rusak. Jadi jalur ya? ke prosesornya. Nah, setelah diperiksa ternyata setelah direposisi itunya pin prosesornya, kemudian diukur-ukur ternyata nilai P-core-nya itu 0. Berarti nggak bisa nyala kalau 0 ya, gitu. Jadi makanya di sininya muncul DO. DO yang waktu awal itu. Nah, setelah diperiksa nilainya 0. Nah, kita sebagai teknisi pasti sudah tahu ketika P-core tidak ada, yang dicari itu nilai-nilai ada Ancor gitu. Ada Ancor. Oh, jadi istilahnya seperti itu ya. DO, bisa CSA, ST dan lain sebagainya itu harus dicari. Jadi masalahnya ternyata kemarin ada di proteksi yang saya copot satu gitu. Oh, proteksi di bagian Ancornya itu. Bagian Ancor itu di solder dilepas dipasang atau gimana? Sebetulnya itu dilepas aja. Oh, dilepas aja. Aman. Jadi dia semacam logic gitu. Jadi ketika
tegangan tidak masuk, maka dia akan nge-ground si tegangan itu di-groundkan. Maka kita rekayasa dengan cara proteksinya direkayasa. Oh, oke lah. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Karena saya juga sebenarnya kurang paham juga kan. Ya, karena ini lebih harus buka ini boleh, ini buka. Oh, ini ada rumusnya gitu. Oke. Yang penting teman-teman, ini si motherboardnya udah nyala, udah masuk BIOS lah. Terima kasih banyak ya Kakak Agung ya, udah bisa betulin motherboard saya. Walaupun ini motherboard ya bukan baru juga ya, tapi setidaknya nantinya bisa dipakai gitu. Oke, ya udah Kakak Agung. Totalnya berapa? Nah, jangan disebutin ya. Jangan disebutin. Oh, jangan disebutin, nanti aja. Gitu. Oh, langsung ditransfer ya. Oke, kalau gitu saya langsung balik, langsung bawa motherboardnya. Nggak apa-apa? Siap. Saya bungkus dulu. Oke. Oh, ada garansinya teman-teman, 1 bulan lumayan. Jadi kalau rusak bisa bawa lagi ke sini ya. Mantap nggak tuh ya. Yaudah saya tunggu di sini aja sambil disiapin ya. Yuk, let's go. Oke, terima kasih. Nanti di WA aja masalah itu. Masalah budgetnya aja. 1 bulan. 1 bulan. Kalau ada apa-apa WA. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh. Wah, wah, murah kan. Aduh. Murah kumanya iya. Assalamualaikum teman-teman. Kalian yang tadi ngikutin video dari awal, liatin kita lagi ngobrol di dalam kabin mobil. Nah itu sebetulnya nggak pakai kamera teman-teman, tapi pakai dashcam. Nah ini sekalian aja, siapa tahu nanti saya butuh reviewnya karena ini udah saya beli tapi belum saya buatkan videonya. Sekalian aja, mumpung saya lagi nge-vlog ya di luar di sini. Jadi saya mau sekilas aja unboxing ya tentang si dashcam yang saya pakai ini. Ini adalah DDVI Z60 Pro. Mantap. Terus kelebihannya, nah di sini tuh resolusinya tuh bisa 4K teman-teman, bisa 1080p juga. Terus ada 60 fps di resolusi 3K juga. Jadi kalau misalkan pengen lebih smooth ya nanti pakai yang 3K. Tapi kalau pengen lebih tajam ya pasangnya di 4K. Terus si kameranya ini ya sudah menggunakan dual chip Sony Starfish ya, plus ada HDR-nya juga. Terus apalagi ya, nah ini banyak lah pokoknya ya fitur-fitur yang ada di si DDVI Z60 Pro ini. Oke, sekarang kita akan bongkar aja teman-teman langsung ya. Kita lihat saat pembeliannya tuh dapat apa aja. Karena oh iya ini tuh saya ya, mantap, ini satu beli yang paketnya udah ada sama 4G-nya. Jadi bisa nge-track nanti kalau misalkan mobil saya ini dipakai sama orang, bisa kelihatan di mana perjalanannya, terus bisa ke tracking lah di handphone, nanti ada aplikasinya. Oke, jadi dalam paket pembeliannya tuh ada nih 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 box. Oke, sekarang kita buka dulu dari yang ini dulu lah kayaknya. Dari ini dulu ya. Ini dulu pertama. Nah, kita akan mendapatkan ini tuh sinyal untuk 4G-nya. Nah, ini kan udah dikasih tuh, ada SIM card-nya ya. Nah, ini nanti kita akan pasang di sana. Terus yang keduanya, oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada kabel, ada 2. Nah, ini untuk masukin kabelnya nanti. Terus, nah ini kabel kamera yang di dalam kabin tadi. Nah, pas perekaman di dalam kamera, saya tuh menggunakan ini si kameranya. Oke, kita lanjut lagi ke box mana? Nah, ini belum dibuka ya. Kita langsung itu ada petunjuknya juga. Jadi kalian nggak usah takut ya salah pasang. Nah, ini ada konverter. Nah, konverter untuk beberapa kamera termasuk kamera depan, kamera belakang, kamera kabin plus untuk ini sinyal 4G-nya. Terus nah ini ada kabel panjang USB Type A to USB Type C. Itu untuk instalasi kamera belakang. Oke, terakhir. Wah, banyak banget ya. Terakhir. Nah, ini dia teman-teman kamera utamanya yang bisa merekam 4K ya. Mantap. Unboxingnya di luar. Seperti biasa, buku manual ya, buku garansi, ada kabel.
Oh, dapat ini juga ya untuk instalasi kabel. Terus ada 2 kamera. Wow, mantap teman-teman. Ini dia. Nah, ini kamera untuk belakang ya. Nanti kita instalasi, dan ini kamera depannya. Wih, gede banget ya. Oke, cara instalasinya di sini saya nggak akan panjang lebar cara instalasinya seperti apa, karena kan setiap mobil berbeda-beda lah intinya gitu, setiap mobil. Terus, nah untuk instalasinya tuh, ketika saya lihat di penjualannya ada yang menggunakan sikring ya, langsung masuk ke sikring, tapi ada juga powernya yang menggunakan, nah kayak gini teman-teman. Ini USB Type A. Nah kebetulan saya belinya yang kayak gini aja, jadi biar simple. Ya kurang ngerti juga nanti kalau misalkan salah masang sikring bahaya juga. Kalau ini kan udah USB, gampang. Oke, sekarang kita akan langsung pasangkan si kamera ini. Jadi posisinya tuh nanti seperti apa di dalam mobil, dan hasilnya ya seperti yang di awal kalian tadi lihat. Oke, sekarang kita coba instalasi aja. Oke, let's go. Oh iya, di sini juga ada untuk micro SD sama USB Type C. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Oke teman-teman, nih kalian bisa lihat nanti ini kamera si dashcamnya, namanya Mini 2X ya. Jadi kan di dalam paket pembeliannya itu ada 3 kamera. Satu ini yang untuk si kabin. Nah ini nanti di depan, nanti pembahasannya lah ya. Nah ini pasang untuk kamera depan, dan nanti di belakang ada mirrornya juga, kameranya udah dipasangkan. Untuk aplikasinya juga kalian bisa lihat, pantau langsung di sini teman-teman. Waduh mantap. Nah, kelihatan nggak sih? Kita coba gedein. Oh, lihat tuh. Ada botol lagi. Tuh, kita ada kamera di sini, tuh kan. Jadi bisa langsung dipantau di si aplikasinya. Kamera hasil rekamannya. Wah, mantap banget. Cekas itunya. Nah, di sini juga ada beberapa settingannya. Ini bisa di flip ya. Bisa di flip hasilnya. Terus bisa flip otomatis. Terus hasil recordingnya ini 265 ya, nantinya bisa langsung diedit di Premiere Pro. Setting resolusinya juga cuma ada satu ya, kalau yang untuk dashcam ya, 2K 30 fps. Terus juga ya pokoknya di sinilah ada banyak ya fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat fitur apa aja yang ada di kamera utamanya si DJI Z60 Pro. Oke, kita akan coba ganti dulu ke softwarenya kamera utama. Ini dia aplikasinya untuk kamera utama ya. Kalian bisa lihat dulu. Nah ini hasil perekamannya, kelihatan nggak ya? Nah, oke lah. Terus kita lihat fitur yang ada di sini ya teman-teman. Nih ini juga ada speakernya. Nanti kalau misalnya kita ngobrol di dalam kabin ya, ini suaranya kita bisa record juga. Terus hasil perekamannya juga sama 265. Nah ini resolusinya yang paling keren, bisa 4K teman-teman, 4K 30 fps atau 3K 60 fps ya. Kalau saya pengen lebih tajam ya pakainya yang 4K aja ya. Ini terus, nah ini yang 4K. Terus untuk bisa foto juga, mikrofon recordingnya mau diaktifin atau tidak ya, display speed, terus otomatis shutdown 15 menit after parking. Jadi kalau misalnya setelah parking dia masih tetap nyala selama 15 menit, nanti mati sendiri ya, takutnya ada apa-apa gitu ya, masih terekam gitu. Oke, mantap ya. Terus untuk trackingnya juga di sini bisa kelihatan ya. Nah untuk GPS-nya, wah mantap. Jadi kita ada di Kiara Payung. Oke ya, dari Kiara Payung. Nanti kalau misalnya kita jalan ya, ini bakalan terrecord ya teman-teman. Kita posisinya dari mana ke mana, terus berapa kilometer perjalanannya, seperti itu. Nanti kita pas jalan sambil record ya. Oke, untuk hasil perekamannya di awal tadi kan kalian juga udah tahu ya, tajamnya seperti apa, terus resolusinya seperti apa, udah tahu. Sekarang kita akan lanjut ke studio aja teman-teman. Kita akan coba, tadi motherboardnya jatuh teman-teman. Aduh, mudah-mudahan nyala ya. Ya udah, sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi. Let's go.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya udah di studio, saya udah pasang-pasangin semua. Ini motherboardnya ya. Saya udah pasangkan memori RAM ini dari XPG D35 ya. 2x8, terus power supply-nya pakai Pylon yang 550. Saya pastikan aja ya pakai power supply yang bagus gitu ya. RAM-nya juga bagus kecuali ini hard disk, yang penting muncul aja. Karena kalau misalkan kita langsung pasang ke casing, nantinya kalau ada apa-apa kan susah juga. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan kalau tadi udah masuk ke BIOS, kita harus bisa nampil. Mana ini power? Waduh, kok nggak nyala ya teman-teman? Wah, kacau ini. Kayaknya ini gara-gara jatuh tadi ya. Pas dibawa dari sana terus motherboard jatuh jadi makin parah rusaknya. Dia nggak mau nyala sama sekali. Luar biasa. Aduh, ya udah deh. Nanti saya akan lanjut video yang lain, atau mudah-mudahan motherboard yang kedua yang masih diservis di sana bisa nyala. Sekarang saya tutup dulu videonya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Hai.